Seperti yang sudah kita ketahui, reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral atau memiliki pH 7. Dalam hal ini, sifat suatu larutan garam ditentukan oleh asam dan basa pembentuknya. Jika suatu garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan garam yang terbentuk bersifat netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Contohnya adalah larutan garam NaCl yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat HCl dan basa kuat NaOH, atau garam K2SO4 yang terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa kuat KOH. Kemudian jika suatu garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam yang terbentuk bersifat asam, sehingga pH-nya kurang dari 7. Contohnya adalah garam NH4Cl yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH, serta garam AlCl3 yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat HCl dan basa lemah AlOH3. Selanjutnya, jika suatu garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam yang terbentuk bersifat basa sehingga pH-nya lebih dari 7. Contohnya adalah garam KCN yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah HCN dan basa kuat KOH, atau garam CH3COONA yang terbentuk dari reaksi asam lemah CH3COOH dengan basa kuat NaOH. Lalu bagaimana dengan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah? Nah, untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifatnya akan bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Diingat kembali bahwa asam lemah memiliki nilai Ka dan basa lemah memiliki nilai Kb. Jika Ka dari asam lemahnya lebih besar dibandingkan Kb dari basa lemahnya, maka garam yang terbentuk bersifat asam sehingga pH-nya kurang dari 7. Namun, jika Ka dari asam lemahnya lebih kecil dibandingkan dengan Kb dari basa lemahnya, maka garam yang terbentuk bersifat basa, sehingga pH larutan garamnya lebih dari 7. Adapun jika Ka dari asam lemahnya sama dengan Kb dari basa lemahnya, maka garam yang terbentuk bersifat netral, sehingga pH-nya sama dengan 7. Nah, sebagai contoh, garam CH3COONH4 terbentuk dari asam lemah CH3COOH yang nilai Ka-nya 10⁻⁻5 dengan basa lemah NH4OH yang nilai Kb-nya 10⁻⁻5. Nah, jika kita perhatikan, nilai Ka dari asam lemah CH3COOH-nya sama dengan nilai Kb dari NH4OH-nya. Maka garam CH3COONH4 bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Maka hidrolisis garam dapat kita definisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Nah, reaksi ion-ion garam dengan air ini akan membentuk kesetimbangan dan mempengaruhi pH larutannya. Dalam hal ini, yang harus teman-teman ingat adalah hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat dihidrolisis dengan air. Untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat dihidrolisis. Selanjutnya, berdasarkan reaksi hidrolisis yang terjadi, garam dapat kita bagi menjadi 3, yaitu garam yang terhidrolisis total atau sempurna, garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial, dan garam yang tidak terhidrolisis. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, garam yang terhidrolisis total atau sempurna. Nah, garam yang terhidrolisis total
merupakan garam yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam CH3COONH4 yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam CH3COONH4 ini akan terurai menjadi anion CH3COO- dan kation NH4+. Nah, kedua ion yang dihasilkan ini dapat terhidrolisis dalam air. Untuk anion CH3COO- akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk CH3COOH ditambah OH-. Dan untuk kation NH4+, akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk NH4OH ditambah H+. Nah, karena kedua ion garamnya mengalami hidrolisis seperti ini, maka garam CH3COONH4 dikelompokkan dalam garam yang terhidrolisis total atau sempurna. Kemudian contoh lainnya adalah garam NH4CN yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH4CN akan terurai menjadi kation NH4+ dan anion CN-. Kedua ion yang dihasilkan ini dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Untuk anion CN- dapat bereaksi dengan air membentuk HCN ditambah OH-. Dan untuk kation NH4+ akan terhidrolisis membentuk NH4OH ditambah H+. Berikutnya garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Nah, garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial merupakan garam yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah, serta garam yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH4Cl terurai menjadi kation NH4+ ditambah anion Cl-. Diingat kembali bahwa ion yang dapat dihidrolisis adalah ion yang berasal dari asam atau basa yang sifatnya lemah. Maka untuk garam NH4Cl ini, ion NH4+-nya akan terhidrolisis dengan reaksi NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Sedangkan anion Cl-nya tidak dapat dihidrolisis. Nah, karena hanya salah satu ionnya saja yang dapat terhidrolisis, maka garam NH4Cl dikelompokkan dalam garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Contoh lainnya adalah garam NaCN yang terbentuk dari asam lemah HCN dan basa kuat NaOH. Di dalam air, garam NaCN akan terurai menjadi kation Na+ dan anion Cn-. Untuk anion Cn- akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk HCN ditambah OH-. Sedangkan untuk kation Na+-nya tidak dapat bereaksi dengan air karena berasal dari basa kuat. Nah, sama seperti NH4Cl, karena hanya salah satu ionnya saja yang dapat terhidrolisis, maka garam NaCN kita kelompokkan dalam garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian garam yang tidak terhidrolisis. Nah, garam yang tidak terhidrolisis merupakan garam yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah garam NaCl yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Dalam air, garam NaCl akan terion menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Nah, kedua ion-ion ini berasal dari asam dan basa kuat, maka keduanya tidak terhidrolisis. Contoh lainnya adalah garam K2SO4 yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat H2SO4 dan basa kuat KOH. Di dalam air,
garam K2SO4 akan terion menjadi 2 kation K+ dan anion SO4 2-. Nah, karena kedua ion-ion ini berasal dari asam dan basa kuat, maka keduanya tidak bisa dihidrolisis atau bereaksi dengan air.